Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa pada satu hari beliau bercerita mengenai sholat. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya. Dan pada hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani dalam kitab Durrul Mansur. Semua orang pasti tahu siapa Fir'aun dan bagaimana kekufurannya sehingga ia berani menyebut dirinya sebagai Tuhan. Haman adalah perdana menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kalangan kaum musyrikin Mekah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Nabi SAW, "Aku telah memelihara seekor kuda dengan memberinya cukup makan, dan dengan kuda itu aku akan membunuhmu, hai Muhammad." Nabi SAW menjawab, "Insya Allah aku yang akan membunuhmu." Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari Nabi SAW sambil berkata, "Jika pada hari ini Muhammad lolos dariku, pasti aku akan celaka." Ketika ia telah menemukan Nabi SAW, para sahabat ingin membunuhnya dari kejauhan, tetapi Nabi SAW mencegahnya. Biarkan ia mendekat. Ketika Ubay bin Khalaf telah mendekat, maka beliau SAW mengambil sebilah tombak dari salah seorang sahabat. Lalu beliau melemparkannya ke arah Ubay dan berhasil menggores lehernya sedikit. Meskipun hanya tergores sedikit, tetapi Ubay terjatuh dari kudanya beberapa kali. Lalu dalam keadaan jatuh bangun, ia berlari ke arah pasukannya sambil berteriak, "Demi Tuhan, dia telah membunuhku." Meskipun teman-temannya berusaha menenangkannya dengan berkata, "Jangan khawatir, itu hanya goresan." Namun ia tetap meyakini ucapan Nabi SAW ketika di Mekah, bahwa beliau akan membunuhnya. Ubay bin Khalaf mengatakan, "Demi Tuhan, seandainya Muhammad hanya meludahiku saja, pasti aku akan mati olehnya." Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti seekor sapi jantan. Abu Sofyan yang pada saat itu sebagai panglima perang mereka berusaha membujuk Ubay dengan berkata, "Itu hanya goresan, tidak perlu kamu takutkan." Ubay kemudian menyahut, "Tahukah kamu siapakah orang yang telah melukaiku ini? Dia adalah Muhammad. Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, seandainya penderitaanku ini dibagikan kepada seluruh orang Hijaz, niscaya mereka akan binasa. Di Mekah, Muhammad pernah mengatakan kepadaku bahwa dia akan membunuhku, dan ketika itu juga hatiku merasa yakin bahwa aku akan mati di tangannya, dan aku tidak dapat lari darinya. Jika setelah berkata seperti itu Muhammad meludahiku saja, pasti aku akan mati di tangannya." Dalam perjalanan pulang, sehari sebelum tiba di Mekah, Ubay Khalaf pun meninggal dunia. Banyak hal yang kita pelajari dari kisah ini. Seharusnya kita cemburu dan menjadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi kita. Seorang kafir tulen, musuh Nabi SAW saja begitu yakin terhadap ucapan beliau, sehingga tidak meragukan sedikit pun tentang kematiannya di tangan beliau. Sedangkan kita yang mempercayai kenabian beliau, meyakini setiap ucapannya, mempercayai kepastian petunjuk-petunjuknya, mengaku sangat mencintainya, dan berbangga diri sebagai umatnya, tetapi manakah sabda-sabda beliau SAW yang telah kita amalkan? Dan manakah azab serta ancaman beliau yang benar-benar telah kita takuti? Dan setiap muslim mestilah bercermin untuk mengoreksi diri masing-masing sebelum ia membicarakan urusan orang lain. Dalam kitab Az-Zawajir, Ibnu Hajar rahmatullahi telah menulis kisah Qarun, Fir'aun dan lainnya. Dia menyebutkan orang yang malas melakukan sholat akan bernasib sama seperti Fir'aun, Qarun dan Haman. Siapa yang melalaikan sholat karena sibuk mencari harta, maka ia akan dibangkitkan bersama Qarun. Orang yang melalaikan sholat karena kekuasaan dan pemerintahan, maka akan dibangkitkan bersama Fir'aun.
Orang yang melalaikan sholat karena jabatan dan relasi, maka akan dibangkitkan bersama Haman. Dan siapa yang melalaikan sholat karena perdagangan, maka ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Apabila mereka dibangkitkan bersama orang-orang itu, tentunya azab ke atas mereka pun sama sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebagian hadis. Walaupun kedudukan hadis itu masih diperbincangkan, namun tidak diragukan lagi bahwa azab jahanam adalah azab yang paling pedih. Bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, insya Allah suatu saat nanti ia akan dibebaskan dari neraka jahanam. Sedangkan orang-orang kafir akan berada dalam neraka selama-lamanya.